Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, pada kegiatan kita dapat bertatap muka secara daring dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Ah, ah, Saya ari ucapkan ari eta terima teh kasih kumaha yang miosna dieukeun teh? sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu Di semua dalam mengikuti mood kegiatan di ini. mood Lin. Adapun susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua paparan materi, yang ketiga tanya jawab kalau misalkan memungkinkan dan ada, dan yang ketiga doa tutup. Untuk mengawali acara diseminasi budaya positif pagi ini, mari kita buka sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, materi akan saya bawakan pada kesempatan kali ini terkait budaya positif. Sebentar, mohon izin untuk saya share screen terkait budaya positif itu seperti apa. Baik, Bapak Ibu semuanya, diseminasi kali ini terkait diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan anak-anak didik kita agar memiliki karakter yang kuat dengan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif ini perlu dikembangkan bukan hanya untuk anak-anak didik kita, melainkan untuk kita semua selaku warga sekolah termasuk pimpinan yang menjadi salah satu unsur kegiatan pendidikan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah kita masing-masing. Kenapa disebut universal? Karena nilai-nilai kebajikan ini dimiliki oleh semua orang serta diyakini sebagai sebuah nilai positif oleh seluruh manusia tanpa batasan, baik itu bangsa, ras, suku, agama, ataupun golongan. Apa saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal itu? Banyak sekali di antaranya kejujuran, disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita kembangkan saat ini di sekolah adalah profil pelajar Pancasila yang merupakan program pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Hanya saja fokus kita hari ini adalah mengenal apa itu budaya positif serta bagaimana cara menciptakan budaya positif tersebut di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, maka terlebih dahulu kita harus mengenal konsep-konsep inti yang ada dalam budaya positif. Apa saja konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif? Itu ada kurang lebih 5 konsep. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi, yang keempat segitiga restitusi, dan yang kelima posisi kontrol. Kita bahas dulu terkait konsep inti yang pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia, termasuk kita, apapun itu, pasti berdasarkan atas sebuah alasan ataupun tujuan. Kita akan memberikan usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, saat itulah kita sedang memenuhi salah satu atau lebih daripada kebutuhan dasar kita. Nah, menurut William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive.
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar sekali. Misalnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan tempat tinggal, ataupun kebutuhan tentang kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini terkait dengan kebutuhan psikologis manusia yang meliputi kebutuhan rasa ingin diterima, rasa ingin mendapatkan kasih sayang ataupun perhatian dari orang-orang yang berada dalam ruang lingkup kehidupannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kendali penguasaan. Kebutuhan kendali penguasaan ini berhubungan juga sama dengan sisi psikologis manusia, di mana adanya rasa ingin didengar, dihargai, serta diakui atas prestasi ataupun kemampuan yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan rasa kemandirian serta rasa ingin mengendalikan orang lain. Dengan kebutuhan ini, orang suka mencoba hal-hal baru serta tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Artinya tidak peduli dengan penilaian orang lain. Ini ciri khas daripada orang yang sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kasih sayang atau kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan di mana orang ingin mencari kesenangan serta kegembiraan. Mereka itu lebih menikmati dengan apa yang mereka lakukan. Itu ciri khasnya sangat kentara sekali. Orang yang sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya itu biasanya senang bergurau, bercanda, dan lain sebagainya. Nah, Gitu. baik, dari 5 kebutuhan dasar utama tadi, akan timbul sebuah perilaku manusia yang ditunjukkan oleh seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Perilaku-perilaku tersebut bisa nampak positif, bahkan bisa nampak negatif. Karena saat orang ingin memenuhi kebutuhannya, dia akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya. Saat perilaku itu timbul dalam lingkungan kita, baik yang datang dari siswa maupun guru, maka kita akan mengidentifikasi berdasarkan 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kebutuhan dasar mana yang sedang mereka penuhi sehingga timbul sebuah perilaku tersebut. Ini contoh kasus sederhana. Sederhana? Andi, seorang siswa kelas 6 di salah satu sekolah negeri. Hampir setiap hari dia meminta uang kepada teman-temannya secara paksa. Pertanyaannya, kebutuhan dasar mana atau kebutuhan dasar apa yang sedang Andi penuhi sehingga berbuat hal tersebut? Nah, itu bisa berbagai hal ya, alasan. Bila saja kita identifikasi misal alasan daripada Andi melakukan hal tersebut karena dia merasa senang saja, iseng, supaya jadi pusat perhatian teman-temannya, maka ini Andi sedang memenuhi kebutuhan dasar yang kedua, yaitu rasa sayang, rasa pingin disayang, rasa pingin diperhatikan, dan lain sebagainya. Seandainya jawaban Andi itu dia karena butuh uang untuk jajan, karena dia merasa lapar, sedang di satu sisi ibunya tidak memberinya uang. Nah, kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi itu adalah kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Bila jawaban Andi adalah karena apa? Merasa ingin menguasai orang, mengintimidasi gitu kan, iseng saja tanpa mempunyai keinginan lain, hanya sifatnya penguasaan, seolah-olah dia itu ingin menunjukkan kepada temannya bahwa dia itu berkuasa atas orang lain. Nah, ini Andi ini sedang memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar penguasaan terhadap orang lain. Nah, dari sekian banyak kebutuhan dasar yang nomor 3 ini memang harus cukup mendapat perhatian dari kita semua. Karena
orang yang sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, mereka cenderung bersifat kasar, cenderung mengintimidasi terhadap rekan-rekan ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Nanti kita coba dengan berbagai upaya yang akan kita jelaskan ke depan. Hanya saja untuk diketahui mungkin oleh kita semua bahwa pada dasarnya merasa diri dapat mengontrol orang lain itu sebenarnya hanya ilusi. Seperti kita misalkan merasa bahwa kita itu bisa mengontrol perilaku anak-anak atau murid-murid kita. Nah, itu pada dasarnya adalah ilusi. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang dapat mengendalikan orang lain. Kalaupun misalkan ada yang bisa kita kendalikan, itu sifatnya hanya sementara saja. Baik Bapak Ibu, itu baru satu konsep terkait budaya positif, yaitu karakter kebutuhan dasar manusia. Bisa kita bayangkan dari paparan tersebut bagaimana konsep kebutuhan dasar manusia ini, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhannya maka akan timbul perilaku-perilaku yang semestinya perilaku-perilaku yang timbul ini harusnya berlandaskan atas nilai-nilai kebajikan. Cuma dalam prakteknya justru perilaku-perilaku yang timbul itu bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan. Sehingga timbullah indisipliner atau kelakuan siswa yang tidak disiplin, dalam arti mereka tidak memenuhi ketentuan dasar dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Bagaimana caranya supaya perilaku-perilaku yang muncul itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, untuk dapat menciptakan atau mengarahkan perilaku-perilaku yang timbul itu menjadi atau berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan, maka kita harus menciptakan budaya positif tadi. Jadi untuk menciptakan budaya positif, yang pertama kita bahas dulu karakter dulu manusia, apa kebutuhan dasar manusia. Karena semuanya perilaku itu berawal dari sana. Berawal dari manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka timbullah perilaku. Nah, setelah timbul perilaku, baru kita beranjak kepada konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, ini disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah disiplin, terkait kata disiplin, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang terlintas dalam benak kita saat kita berbicara tentang disiplin? Pasti ada 3 kata yang terlintas dalam benak kita terkait kata disiplin. Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, peraturan. Dan yang ketiga adalah hukuman. Itu biasanya 3 kata bersanding dengan disiplin. Patuh, aturan, dan hukuman. Disiplin, ini kita belum berbicara tentang disiplin positif. Kita masih berbicara dulu tentang pemahaman disiplin. Secara umum, kita memahami disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang lain agar terjadi kepatuhan terhadap sebuah aturan. Itu biasanya secara umum arti dari sebuah disiplin. Jadi disiplin itu kalau secara umum tindakan yang dilakukan terhadap orang lain agar terjadi sebuah kepatuhan terhadap aturan. Sedangkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya bukan seperti itu. Yang namanya disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah tindakan atau upaya yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri untuk dapat mendisiplinkan diri. Nah, itu konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi agak sedikit perbedaan. Kalau secara umum kita memahami disiplin itu adalah kegiatan seseorang terhadap orang lain agar menjadi patuh. Kalau berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri
agar dapat disiplin. Hanya saja, manakala seseorang itu tidak mampu mendisiplinkan diri, maka wajib bagi penguasa atau pemegang kebijakan untuk mendisiplinkan orang tersebut atau untuk mendisiplinkan kita. Manakala kita ternyata tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, maaf kalau terlalu cepat ininya. Sekarang kita kembali lagi kepada apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi disiplin positif itu adalah upaya yang dilakukan oleh kita dalam rangka mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita maupun siswa-siswa kita dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu tidak berdasarkan atas keterpaksaan karena takut hukuman atau karena ingin dipuji, apalagi misalkan karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, jangan sampai motivasinya dalam melaksanakan disiplin itu seperti itu. Jadi harus berubah dari stimulus respon menuju teori kontrol. Dalam melaksanakan disiplin itu asalnya karena takut teguran, takut hukuman, ataupun karena ingin imbalan, menuju kepada kesadaran diri. Nah, itu terjadi perubahan dari stimulus respon menuju teori kontrol. Respon itu apa? Respon itu ya tadi rangsangan. Rangsangannya itu entah takut karena hukuman, entah karena ingin dipuji, entah karena ingin dikasih imbalan. Dalam melaksanakan disiplin itu harus berubah. Kemana? Menuju teori kontrol, menuju kesadaran diri. Jadi disiplin itu tumbuh secara murni dari hati nurani. Nah, itulah yang disebut dengan inti dari kata disiplin positif. Jadi bila kita tarik kesimpulan, disiplin positif itu adalah cara menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita maupun dalam diri murid kita masing-masing. Bagaimana cara merubah paradigma itu? Biar anak-anak ataupun kita sendiri yang asalnya misalkan melaksanakan disiplin karena respon menjadi karena kesadaran diri. Kalau untuk anak-anak, kita tentunya memberikan role model ataupun keteladanan. Kalau untuk kita orang dewasa, yaitu tentunya dituntut akan kesadaran diri sendiri. Ya, nggak mungkin hanya dengan selalu diingatkan oleh pemegang kebijakan. Nggak mungkin misalkan pimpinan kita di sekolah terus-terusan mengingatkan kita. Kenapa? Karena kita itu adalah orang dewasa. Beda dengan anak-anak, gitu kan. Maka kedisiplinan itu harus mulai tumbuh dalam diri kita secara murni, ya. Kalau secara simpelnya mungkin itu adalah yang dinamakan dengan ikhlas. Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, lakukan secara ikhlas berdasarkan hati nurani, tidak berdasarkan paksaan ataupun tidak berdasarkan hal-hal yang lainnya yang sifatnya adalah stimulus respon. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjut kepada konsep inti yang nomor 3. Tadi konsep inti yang pertama untuk menumbuhkan budaya positif itu adalah kita mengenal dulu karakter perilaku yang timbul berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bakal menimbulkan sebuah perilaku. Baik, kita lanjutkan. Apabila perilakunya itu negatif, maka kita upayakan sebuah disiplin positif. Yaitu disiplin positif itu seperti yang tadi saya bahas, upaya menumbuhkan kesadaran ataupun motivasi dari dalam diri sendiri.
Nah, sekarang terkait motivasi, kita lanjut kepada konsep inti yang nomor 3, yaitu teori motivasi. Ini erat kaitannya dengan budaya positif tadi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama, motivasi perilaku yang ditunjukkan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu misalkan datang ke sekolah, ya, datang pagi-pagi tepat waktu. Itu motivasinya bisa berbagai macam. Bisa karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, ini merupakan motivasi yang paling rendah dalam motivasi manusia. Orang yang ada dalam tataran motivasi ini biasanya tuh cenderung akan berkata, apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, itu gitu kan. Apa yang akan terjadi seandainya saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah, misalkan siswa. Nah, itu motivasinya masih dalam tataran motivasi yang paling rendah, yaitu karena untuk menghindari hukuman ataupun teguran. Kalau misalkan untuk maaf kita semua ini sebagai refleksi saja. Apa ya yang akan terjadi misalkan kalau saya tidak mengerjakan tugas-tugas administrasi, atau misalkan kalau saya sering datang terlambat, misalkan seperti itu. Nah, itu motivasinya berarti kita masih dalam tataran motivasi karena takut hukuman. Tapi itu masih jauh lebih baik dibanding orang yang tidak punya motivasi sama sekali, gitu kan? Orang yang tidak mempunyai motivasi sama sekali, mereka tidak melakukan apa-apa, gitu kan? Bahkan mereka merasa bahwa kewajibannya itu bukanlah sebuah kewajiban. Ada dan banyak kasus seperti itu. Anak tidak mengerjakan PR, dia itu nggak punya motivasi, gitu kan? Nah, motivasi yang pertama ini motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini tataran motivasi yang paling rendah. Nah, yang kedua adalah motivasi atas dasar ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan, ataupun pujian dari orang lain. Bapak Ibu kita masih terkonek kan ya? Tolong kalau terkonek di raise hand. Alhamdulillah, terima kasih Bu Desi. Baik, kita bahas motivasi manusia yang kedua. Motivasi yang kedua itu adalah motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan, ataupun pujian dari orang-orang yang mereka anggap lebih tinggi kedudukannya. Nah, motivasi ini setingkat lebih baik dibandingkan motivasi yang pertama, meskipun pada motivasi ini sifatnya masih eksternal, artinya belum berdasarkan kesadaran diri. Orang yang berada pada tataran motivasi ini biasanya cenderung berkata, apa untungnya buat saya kalau saya mengerjakan itu? Nah, orang yang dalam tataran motivasi karena ingin imbalan, ingin dipuji, ataupun ingin dihargai, mereka tuh pertanyaannya yang ada dalam benak mereka itu seperti itu. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Apa yang saya raih kalau saya melakukannya? Nah, itulah tataran motivasi yang kedua. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang mereka kemukakan. Nah, orang-orang yang ada dalam tataran motivasi ini biasanya cenderung sedikit materialistis gitu kan. Meskipun apa yang dilakukannya itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Namun mereka selalu berharap ada timbal balik dari setiap pekerjaan yang dilakukannya, walaupun itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Jadi siswa yang berada dalam tataran motivasi yang pertama ataupun yang kedua itu masih melakukan berdasarkan atas respon atau stimulus respon, belum kepada kesadaran diri. Untuk selanjutnya kita beranjak kepada motivasi yang ketiga. Maaf ini saya agak delay. Untuk motivasi yang ketiga itu adalah motivasi karena ingin menjadi orang yang diinginkan atau karena ingin menjadi
seseorang yang memang menghargai dirinya sendiri gitu kan. Maksud dari menghargai diri sendiri itu begini, manakala kita berbuat sesuatu yang baik sesuai aturan, itu pada hakikatnya kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Manakala kita santun terhadap orang lain, pada hakikatnya itu kita sedang santun terhadap diri kita sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi, karena motivasi ini sudah berdasarkan kesadaran yang timbul dari diri sendiri, atau yang biasa kita kenal dengan motivasi intrinsik. Baik, seperti yang saya bilang, hubungan di dunia ini adalah hubungan yang kasualitas, Bapak Ibu. Artinya kasualitas itu adalah timbal balik. Manakala kita berbuat baik terhadap lingkungan, lingkungan pun secara otomatis akan berbuat baik terhadap kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kasualitas. Motivasi yang paling tinggi dari motivasi manusia adalah motivasi dalam tataran kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini saya kasih sebuah ilustrasi. Bila kita lihat pada tayangan berikut, di sana ada orang yang naik motor dengan menggunakan helm. Nah, kenapa saya kasih gambaran seperti itu? Ini terkait motivasi. Saat kita melihat orang mengendarai motor dengan menggunakan helm, saya kasih contohnya ini aja lah gitu kan, gak usah yang jauh-jauh, biar kita bisa merefleksinya gampang. Itu pasti ada 3 motivasi dalam diri orang tersebut. Yang pertama, bisa saja dia menggunakan helm itu karena motivasi yang pertama, yaitu takut ditegur, takut hukuman, ataupun takut karena ditilang. Ya, takut ditilang. Nah, itu motivasi yang pertama karena takut teguran ataupun takut hukuman. Yang kedua, motivasi orang saat menggunakan helm itu bisa jadi karena dia ingin dipuji sebagai orang yang taat hukum, ingin dipuji sebagai orang yang tertib beraturan. Nah, itu bisa saja motivasinya seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan asumsi juga motivasi orang menggunakan helm itu karena kesadaran diri. Dia menyadari bahwa memakai helm itu dapat menyelamatkan dia pada saat kecelakaan atau dapat meminimalisir luka pada saat kecelakaan. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Orang sudah sadar dengan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikannya? Nilai-nilai kebajikannya sederhana. Dia sadar akan keselamatan yang kemudian dia disiplin. Dia tidak peduli lagi dengan aturan. Ada atau tidak adanya aturan, mereka sadar dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin, tanggung jawab, mandiri. Nah, inilah tataran disiplin motivasi yang paling tinggi, yaitu motivasi intrinsik, di mana orang sudah tidak terpengaruh lagi dengan segala macam aturan ataupun apapun itu namanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Maaf Bapak Ibu. Baik, kita akan coba merefleksi. Ada beberapa di sini kalimat untuk kita jadikan bahan refleksi terkait budaya positif. Sejauh mana upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menumbuhkan disiplin warga sekolahnya? Apakah ada aturan di sekolah Bapak Ibu yang menuntut warganya untuk disiplin? Apakah aturan-aturan itu efektif dalam menumbuhkan disiplin warga di sekolahnya? Bagaimana seandainya terjadi tindakan indisipliner yang dilakukan oleh siswa maupun guru? Baik Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk menjawab semuanya. Itu silakan jadikan bahan renungan buat kita semua. Saya akan lebih fokus kepada pertanyaan yang keempat. Bagaimana seandainya terjadi tindakan indisipliner
yang dilakukan oleh siswa maupun guru di sekolah. Karena apa? Karena ini akan terkait dengan konsep inti yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, bila terjadi sebuah pelanggaran atau tindakan indisipliner terhadap sebuah aturan, maka akan timbul tiga hal. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Tergantung Bapak Ibu mau memposisikan diri sebagai apa? Sebagai penghukum, ataupun orang yang memberikan konsekuensi, atau sebagai orang yang memberikan restitusi. Apakah ketiganya sama atau berbeda? Mari kita bahas sama-sama. Pertama kita bahas tentang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya tidak terencana dalam arti siswa tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka saat mereka melanggar aturan. Dan ini yang paling bahaya itu adalah dampaknya. Dampaknya itu akan menimbulkan rasa yang sangat tidak nyaman yang cukup lama sekali. Bahkan bisa menjadi sebuah trauma kepada siswa. Lantas bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sifatnya terencana. Dalam arti sudah disepakati oleh guru dan siswa pada saat membuat sebuah peraturan. Artinya, murid sudah tahu apa yang akan terjadi pada mereka manakala mereka melanggar peraturan. Nah, itulah konsekuensi. Agak sedikit berbeda dengan hukuman yang tadi. Dampak yang ditimbulkan dari konsekuensi tetap menimbulkan perasaan tidak nyaman. Hanya saja perasaan itu sifatnya sementara. Nah, sedangkan restitusi itu adalah sebuah upaya yang dilakukan guru terhadap muridnya untuk memperbaiki kesalahannya sehingga tidak menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, apalagi sampai menimbulkan trauma, gitu kan? Untuk lebih jelasnya, ini ada sebuah kasus kasus sederhana saja. Budi siswa kelas 6. Hari ini dia datang terlambat ke sekolah. Pak Amir gurunya merasa tidak dihargai. Menurut Pak Amir, Budi sudah melanggar aturan. Nah, kemudian Pak Amir mengambil tindakan dengan menyuruh Budi untuk mengelilingi lapangan upacara. Pada kasus ini, Pak Amir sedang mengambil peran sebagai penghukum dan Budi sebagai objek yang mendapatkan hukuman. Nah, inilah apa yang terjadi manakala guru mengambil posisi sebagai seorang penghukum. Dampaknya itu sangat luar biasa, akan timbul perasaan pasif progresif dalam diri siswa, bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, ya. Apalagi kalau sampai anak itu menjadi enggan lagi untuk berangkat ke sekolah karena berdasarkan pengalaman pahit yang dia dapatkan dari gurunya sendiri. Nah, terkait hukuman. Sekarang bagaimana dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu seperti ini, seandainya lari mengelilingi lapangan upacara itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid, manakala murid datang terlambat, maka yang dilakukan Budi adalah dia sedang menerima konsekuensi dari tindakannya. Ya, dampaknya sama, akan timbul perasaan tidak nyaman, hanya saja sifatnya akan sementara. Kenapa sifatnya sementara? Karena Budi sudah tahu dari awal bahwa siapapun yang datang terlambat ke sekolah termasuk dia, maka harus mengelilingi lapangan upacara dan itu adalah kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Itu makna dari sebuah konsekuensi. Nah, bagaimana halnya dengan restitusi? Kalau restitusi itu skenario-nya bakal seperti ini. Kalau restitusi itu Pak Amir akan tetap mempersilahkan Budi untuk masuk ke kelas mengikuti pelajaran seperti biasanya. Hanya saja pada saat jam istirahat, Pak Amir akan memanggil Budi ke ruang kerjanya.
Jadi dia tidak melakukannya di depan teman-temannya. Karena kalau seandainya dilakukan di depan teman-temannya, sama aja. Itu pun akan membuat malu, gitu kan? Akan merendahkan harga diri anak. Lantas apa yang dilakukan Pak Amir? Tentunya bakal menanyakan secara baik-baik kenapa alasan dia datang terlambat. Kemudian menjalin komunikasi yang akrab dalam arti tidak langsung menghakimi dan berusaha mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Budi tersebut. Kenapa? Karena bisa banyak alasan yang timbul kenapa Budi datang terlambat. Bisa saja karena dia bangun kesiangan, karena memang banyak tugas dari gurunya, bisa saja seperti itu. Dan itu kan tidak mutlak salah Budi, gitu kan? Bisa saja dia terlambat itu karena kendaraannya telat datang. Itu pun tidak mutlak jadi salah anak. Kenapa datang terlambat? Nah, jadi dalam mengambil tindakan terhadap sebuah pelanggaran peraturan, kita selaku guru yang tugasnya mengamong, mendidik, membimbing anak-anak didik kita sebaiknya melakukan pendekatan restitusi agar apa? Agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Sehingga upaya kita itu dalam menciptakan budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Ya. Pendekatan restitusi ini itu lebih dikenal dengan segitiga restitusi, di mana dalam pelaksanaannya ada 3 tahapan yang harus ditempuh guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu membuat perasaan siswa yang merasa bersalah karena melanggar aturan menjadi tidak tertekan. Artinya bukan begini, jangan salah paham ya. Bukan membuat siswa meyakini kalau melanggar aturan itu tidak apa-apa, bukan. Siswa harus tetap menyadari bahwa dia telah telah melakukan kesalahan. Hanya saja rasa bersalah itu tidak terus-terusan menghantui dia. Itu maksudnya menstabilkan identitas itu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Itu bisa kita dengan menyatakan pernyataan kepada anak yang melakukan pelanggaran. Misal seperti ini, tidak apa-apa nak, semua orang pernah berbuat salah kok. Nah itu yang namanya menstabilkan identitas. Atau tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan hari ini. Tidak ada orang yang sempurna. Hanya saja menstabilkan identitas itu harus langsung disusul dengan validasi tindakan. Validasi tindakan itu apa? Guru menanyakan lebih kepada alasan ataupun tujuan kenapa perilaku itu timbul, gitu kan? Kenapa Budi kesiangan? Nah, itu kan nanti bakal banyak pernyataan dari yang bersangkutan. Sehingga setelah kita mengetahui apa alasan dan tujuannya, kita bisa memahami dengan baik eh, tindakan ataupun perilaku yang ditimbulkannya tersebut. Karena begini, bila seorang anak kita tolak karena melakukan kesalahan, maka dia selamanya akan tetap menjadi bagian dari masalah itu. Tapi manakala kita mencoba untuk memahami dia, maka dia akan merasa dipahami dan dimengerti. Nah, itu yang maksudnya validasi tindakan. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa, nak ya, kamu melakukan kesalahan. Toh tidak ada orang yang sempurna kok di dunia ini. Hanya saja saat orang melakukan kesalahan biasanya kita harus tahu kenapa alasannya. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu kesiangan? Nah, itu namanya langsung kepada validasi tindakan yang salah. Jadi, validasi tindakan yang salah itu lebih kepada kita untuk memahami anak apa alasan dari timbulnya perilaku tersebut, gitu kan? Setelah itu baru kepada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini untuk mengingatkan kembali siswa terhadap nilai-nilai kebajikan. Kenapa mengingatkan kembali? Karena dia barusan sudah melanggar. Apa yang dilanggarnya? Disiplin. Ya. Nah, jadi kita menanyakan lagi keyakinannya kepada dia. Bagaimana
caranya atau apa yang bisa kita lakukan saat menanyakan keyakinan itu kepada anak. Bisa saja seperti ini. Bapak paham kenapa Budi terlambat. Tapi tahu kan Budi sudah melanggar aturan? Kita mengatakan paham karena kita sudah tadi memahami alasannya Budi. Misalkan dia kesiangan karena banyak tugas yang harus dikerjakan. Nah, kita coba memahami. Bapak paham kenapa Budi kesiangan, tapi tetap kita menanyakan keyakinan. Tapi kan tahu kalau Budi itu sudah melanggar kebajikan atau keyakinan kelas atau aturan. Nah, di sana kita mencoba menanyakan keyakinan. Mungkin anak bakal menjawab, tahu Pak, saya sudah melanggar aturan. Nah, kita stabilkan aturan yang mana yang sudah Anda langgar atau aturan yang mana yang sudah Budi langgar. Disiplin Pak. Nah, menurut Budi, kira-kira disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Kita berikan keyakinan kepada siswa. Begini ya Bu, disiplin itu penting sekali buat kita. Kenapa? Karena dengan disiplin, kita bisa menghargai waktu dan juga menghargai orang lain. Jadi keyakinan itu kita tumbuhkan kembali. Karena memang pada dasarnya anak harus selalu diingatkan. Jangankan anak lah, kita semua juga harus selalu diingatkan terkait apa nilai-nilai kebajikan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini keterkaitan dari yang tadi ya saat eh, anak ataupun siapapun itu melakukan pelanggaran, kita harus mengambil peran. Di mana peran kita dalam eh, mencoba menciptakan sebuah kedisiplinan atau dalam menangani sebuah tindakan indisipliner. Ada 5 peran guru. Ya, yang pertama peran guru berperan sebagai penghukum. Kalau kasus yang tadi Budi itu yang pertama gurunya sebagai kasus penghukum. Tanpa Mbak Bibu lagi dia langsung menyuruh anak lari lapangan. Nah itu adalah guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun dengan verbal. Verbal itu kata-kata yang menyakitkan. Dan kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada fisik. Yakinlah Bapak Ibu paham masalah itu. Dalam menciptakan kedisiplinan di sekolah, orang-orang yang memposisikan diri sebagai penghukum biasanya sering berkata seperti ini, sekolah ini seharusnya atau sekolah ini butuh aturan yang jauh lebih ketat agar murid lebih disiplin. Biasanya seperti itu, orang-orang yang memposisikan diri sebagai penghukum. Nanti kita timbang-timbang, kita mau posisi di mana dalam mendisiplinkan warga sekolah kita. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, guru yang memposisikan diri sebagai orang yang suka membuat muridnya merasa bersalah, biasanya menggunakan keheningan serta tatapan tajam. Saat kita belajar di ruangan, tiba-tiba ada anak yang ngobrol di belakang. Kita lagi menjelaskan, anak ada yang ngobrol. Biasanya guru yang membuat rasa bersalah itu saat dia menerangkan, dia langsung diam. Anak manakala melihat kita diam saat padahal kita lagi menjelaskan materi, maka semuanya menjadi hening. Dia manfaatkan kesempatan itu dengan menatap anak. Nah, itu kadang-kadang bukan kadang-kadang itu ciri khas guru yang menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah ataupun bisa menggunakan dengan verbal ya, kata-kata yang membuat anak makin merasa bersalah. Contohnya seperti ini, manakala misalkan kita sedang menjelaskan sebuah materi, tiba-tiba anak pada bermain, ngobrol, tidak beraturan. Setelah kita apa mengkondisikan suasana, setelah diam semuanya, biasanya guru itu yang suka membuat rasa bersalah itu mengeluarkan kata-kata yang pelan, datar, dan sedikit sinis. Contoh seperti ini, kasihan bapak kamu ya, sia-sia menyekolahkan kamu. Nah itu membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena murid akan merasa dirinya sangat tidak berharga dan dirinya sudah mengecewakan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu kedua orang tuanya. Selanjutnya, peran kontrol guru sebagai teman. Nah, ini saya lihat banyak sekali dipraktekkan gitu kan oleh guru karena memang pada posisi guru ini, pada posisi sebagai teman ini, guru itu memposisikan diri sebagai teman bagi muridnya, berusaha menjalin kedekatan ataupun hubungan yang positif.
sehingga timbul saling kepercayaan antara satu yang lain. Kadang kita memang seperti itu tanpa kita sadari, karena kita merasa nyaman manakala kita ada koneksi atau kedekatan dengan anak didik kita. Hanya saja banyak kasus kedekatan ini kadang-kadang anak melampaui batas, sehingga anak itu menunjukkan nilai atau sikap yang kurang normatif. Kita lanjut kepada peran kontrol sebagai pemantau. Pada saat kita memantau atau mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku dari orang-orang yang kita awasi. Pemantau akan menggunakan sanksi atau konsekuensi untuk memisahkan hubungan kedekatannya dengan murid. Nah, ini biasanya seperti tadi, orang, guru, siapapun itu, yang selalu berpegang teguh pada konsekuensi, kepada sanksi, biasanya mereka itu memposisikan diri sebagai pemantau. Saat anak-anak olahraga, saat anak lagi berada di lapangan upacara, biasanya pemantau itu memperhatikan gitu kan, ada anak satu misalkan yang bajunya tidak dikeluarkan, dia langsung mendekat tanpa itu kan langsung, kamu tahu nggak aturan sekolah? Nah, itu pemantau biasanya. Atau misalkan lagi istirahat, dia perhatikan aktivitas anak-anak, ternyata ada anak-anak yang berkata kurang normatif gitu kan, dia langsung menghampiri anak. Kamu tahu nggak kalau berkata kasar? Nah, itu pemantau. Apa posisi kita harus di sana? Sebenarnya ya bolak-balik lah. Saat kita di satu saat kita boleh menjadi pemantau, di satu saat kita bisa berperan sebagai teman, dan yang paling ideal itu seharusnya kita berperan sebagai manajer. Inilah posisi yang paling ideal. Kenapa? Karena pada posisi ini guru itu melakukan komunikasi serta membantu murid dalam menyelesaikan permasalahan tanpa harus dekat seperti teman. Ya, membimbing murid untuk bertanggung jawab atas segala perilaku sehingga sikap murid itu aman, nyaman. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling idealis dalam menerapkan segitiga restitusi. Saat Pak Amir memposisikan dirinya atau melakukan pendekatan terhadap siswa yang melanggar peraturan dengan menggunakan segitiga restitusi, saat itulah dia sudah sedang berperan sebagai manajer. Nah, ini peran yang memang diharapkan gitu kan oleh founder-founder pendidikan kita, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Salah satunya Ki Hajar Dewantara berperanlah guru sebagai manajer dalam arti membimbing, mengamong, itu kan apa? Tuturi handayani ingar sosing tulodo dan ing madya mangun karso. Nah, itu seperti itu. Itu yang paling diharapkan oleh sistem pendidikan kita, guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, materi terkait diseminasi budaya positif mungkin cukup saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.